Pemirsa, guna mencegah terulangnya bencana banjir, perlu adanya perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dan pemeliharaan infrastruktur saluran air juga menjadi hal penting dilakukan secara berkala. Pemeliharaan infrastruktur bisa dilakukan dengan memaksimalkan unit-unit teknis oleh dinas terkait. Adanya perubahan tekstur geografis akibat alih fungsi lahan mengakibatkan banyak kawasan yang dulunya lahan sawah dilindungi atau LSD, lahan pertanian produktif berkelanjutan atau LP2B, lahan limitasi, lahan perlindungan setempat, dan sempadan sungai berubah menjadi bangunan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya resapan air yang cukup untuk menahan laju air yang mengalir ke sungai. Di samping itu tersumbatnya saluran air seperti drainase, gorong-gorong dan sodetan menambah faktor-faktor pemicu banjir. Karena itu pemeliharaan saluran-saluran air ini sangat penting dilakukan oleh pemerintah melalui unit-unit teknis yang dimiliki. Diimbangi edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke saluran air. Pembersihan saluran-saluran air ini diharapkan dilakukan secara berkala sebelum bencana banjir kembali terulang. Sampah juga menjadi sebab yang mengakibatkan hambatan air menuju ke laut. Nah, jadi persoalan tata ruang, persoalan sampah ini menjadi persoalan yang harus segera ada jalan keluarnya. Persoalan yang ketiga, penyebab banjir yang kami coba inventarisir dari situasi yang kita temukan di lapangan adalah masalah behavior atau perilaku. Ternyata kita masih memiliki perilaku yang perlu diperkuat, pertama perilaku aware terhadap lingkungan. Dalam hal ini bagaimana kita bisa merawat secara mandiri, misalnya telajakan di depan rumah, saluran air, tidak membuang sampah sembarangan. Sehingga pikiran kami, tiga persoalan ini harus bisa diselesaikan oleh pemerintah dan kita semua. Karena kita tidak boleh saling menyalahkan, karena situasi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dari perspektif pemerintah, bagaimana memperkuat behavior masyarakat berkaitan dengan mengelola sampah, bagaimana merawat gorong-gorong, merawat saluran air, kemudian memaksimalkan peran unit teknis dalam hal ini. Di masing-masing kabupaten kota kan ada namanya DPUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Perkim, perumahan dan pemukiman. Mereka lah yang menjadi unit teknis yang bertugas untuk merapikan dan membersihkan termasuk DLHK di dalamnya. Nah, oleh karena itu kami berharap pemerintah daerah, terutama di Kabupaten Badung, untuk unit-unit teknis agar gercep ketika sebelum terjadi bencana seperti yang terjadi. Jadi harusnya sudah ada maintenance, harus ada supervisi, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Ditambahkan upaya pencegahan banjir dengan pembersihan saluran air ini harus dimonitoring dan dievaluasi secara berkelanjutan. Persoalan banjir dan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu semua pihak baik pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dan tidak boleh saling menyalahkan. Eka Yana, Bali TV.